Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota Asih Yulianti, Belian, Abi Iksan Mubarok, Mila Dunia Syafuri, dan Asanda Izzadika Hilal dengan judul penelitian Responsilitas Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara UNS terhadap kesiapan perkuliahan. Latar belakang dari penelitian ini adalah mengambil tentang kebijakan terkait perkuliahan luring pasca pandemi yang dimana pengajar maupun pelajar harus menyesuaikan dari sistem pembelajaran yang awalnya daring atau dalam jaringan berganti ke sistem pembelajaran luring atau luar jaringan. Nah, pergantian sistem pembelajaran ini justru menjadi poin penting bagi kami sebagai peneliti di mana dalam melakukan penyesuaian diri tersebut perlu dilakukan berbagai kesiapan baik kesiapan fisik, mental maupun material. Kemudian Rumusan masalah yang kami ambil ada dua. Yang pertama, bagaimana responsivitas mahasiswa ilmu administrasi negara UNS terhadap persiapan kuliah luar jaringan atau luring pasca pandemi. Yang selanjutnya adalah adakah pengaruh responsivitas terhadap kesiapan mahasiswa ilmu administrasi negara UNS. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan mengenai responsivitas mahasiswa ilmu administrasi negara UNS terhadap persiapan kuliah luring pasca pandemi. Yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat bagi dua pihak, yaitu pihak peneliti dan bagi pihak lain. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menjelaskan bagaimana responsivitas mahasiswa ilmu administrasi negara UNS dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi persiapan mahasiswa terhadap perkuliahan luring pasca pandemi. Kemudian, untuk bagi pihak lain, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap perumusan kebijakan dalam pelaksanaan kuliah luring agar pengimplementasiannya dapat tepat sasaran. Metode penelitian yang digunakan oleh kelompok kami adalah metode konvergen, di mana melakukan penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif secara bersamaan. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa ilmu administrasi negara FISIP UNS, sementara sampel yang digunakan oleh sampel kualitatif adalah sampel purposive sampel, di mana menggunakan syarat yaitu mahasiswa ilmu administrasi negara FISIP UNS angkatan 2020 sampai 2022, dan sampel kualitatif menggunakan simple random sample, di mana mengambil secara acak mahasiswa dari angkatan 2020 sampai 2022. Untuk teknik pengumpulan data kualitatif menggunakan teknik wawancara, yaitu secara langsung mendatangi responden atau menggunakan media seperti Zoom atau meeting online atau WhatsApp video call. Untuk data kuantitatif menggunakan Google Form dengan skala Likert dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan mengenai aspek kesiapan, hambatan, lalu juga evaluasi mengenai kebijakan oleh perkuliahan luring. Untuk teknik analisis data kualitatif menggunakan teknik reduksi, di mana merangkum poin-poin penting dari hasil wawancara sehingga diperoleh kesimpulan. Lalu untuk teknik data kuantitatif menggunakan teknik analisis data yaitu statistik deskriptif, di mana menerjemahkan hasil dari Google Form ke dalam bentuk diagram, tabel, dan juga grafik. Untuk uji validitas dari data kualitatif menggunakan triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik. Untuk data kuantitatif menggunakan korelasi produk sampel, di mana data-data dari hasil ordinal dari GFORM itu dijumlahkan dengan data ordinal keseluruhan. Apabila hasilnya itu positif, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. Dan penjelasan selanjutnya yaitu kesiapan. Menurut Kamus Psikologi, kesiapan atau readiness ini adalah suatu titik kematangan untuk menerima dan mempraktekkan tingkah laku tertentu. Menurut Selamat tahun 2010, kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Kemudian untuk tujuan pustaka yang kami ambil ada dari Tiara Nurfitria tahun 2022 dengan judul Student Readiness of the Implementation of Face-to-Face Learning at English Class in the Academic Year 2021 and 2022, dan Ubaidillah dan kawan-kawan tahun 2022 yang berjudul Analisis Kesiapan Mahasiswa dalam Mengikuti Pembelajaran Sistem Hybrid. Yang selanjutnya adalah aspek dari kesiapan. Kesiapan ini terdiri dari 3 hal, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental, dan juga kesiapan material. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri dan kawan-kawan tahun 2022 yang berjudul Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka Mahasiswa Matematika dari Masa Pandemi Menuju Endemi COVID-19, Square Journal of Mathematics and Mathematics Educational, yang mengungkapkan salah satu aspek dari kesiapan itu berupa kesiapan fisik, mental, dan juga emosional. Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yakni Rida Aprilia Santi dan Yazid Bastomi pada tahun 2011 dengan judul A Student, Teacher, and Parent Adaptation to Learning During and After COVID-19 Learning, yang mengemukakan 3 aspek kesiapan, yaitu kesiapan fisik, kesiapan psikologis, dan juga fleksibilitas. Tinjauan pustaka yang selanjutnya adalah responsivitas. Responsivitas merupakan dimensi kedua dari perilaku. Responsivitas secara umum merupakan wujud sikap dari suatu respon atau tanggapan. Responsivitas mengindikasikan seberapa banyak emosi seseorang yang ingin ditujukan kepada orang lain. Menurut Siagian, responsivitas merupakan kemampuan aparatur dalam menghadapi, mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru. Tinjauan pustaka yang kelima adalah mahasiswa. Pengertian mahasiswa. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada suatu perguruan tinggi tertentu. Menurut Suwarno, mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar dan mengikuti pelajaran pada suatu perguruan tinggi tertentu dengan batas usia kira-kira 18 hingga 30 tahun. Sedangkan menurut Hartaji, mahasiswa adalah seseorang yang menimba ilmu pada suatu bentuk perguruan tinggi, baik akademi, politeknik, institut, maupun universitas. Selanjutnya yaitu perkuliahan luring. Perkuliahan berasal dari kata kuliah, yang menurut KBWI adalah pelajaran yang diberikan di perguruan tinggi. Perkuliahan yaitu kegiatan antara dosen dengan mahasiswa sesuai dengan pokok bahasan mata kuliah tertentu, meliputi persiapan materi perkuliahan, proses pembelajaran, pemberian tugas terstruktur, dan evaluasi pembelajaran.
Luring adalah singkatan dari luas jaringan, yang berarti aktivitas dilakukan secara langsung melalui tatap muka tanpa harus menggunakan jejaring komputer atau internet. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, terima kasih.